Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada imbalannya makin semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah binikmatil Islam. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahilladzi bifadlihi tatahaqqaqul ghayat. Walhamdulillahilladzi bita'atihi tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Para calon bidadari surga, para salihah, ibu-ibu, teteh-teteh, mudah-mudahan pagi hari ini Allah meridhai kita semuanya. Mudah-mudahan setiap aktivitas hari ini tercatat sebagai amal saleh. Semoga setiap langkah, setiap putaran roda, setiap tetesan bensin yang kita gunakan dari rumah, dari tempat tinggal sampai ke rumah Allah ini berbuah jadi jalan kita, atau memudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjanjikan adalah Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, siapa yang meniti jalan ke tempat ilmu, maka Allah akan mudahkan kelak jalannya menuju ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Karena masuk surga penuh dengan tantangan, maka memudahkan jalan ke surga adalah dengan rajinnya kita, semangatnya kita menghadiri majelis ilmu. Dan dengan ilmu inilah Allah memberikan hidayah kepada kita. Dengan ilmu inilah kita memupuk hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena wahyu yang pertama diturunkan sebelum perintah sholat, sebelum perintah saum, sebelum perintah haji, sebelum perintah zakat, perintah pertama adalah perintah untuk mencari ilmu, perintah untuk iqra, perintah untuk membaca. Dan alhamdulillah yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah sejak lahir, maka kewajiban kita adalah untuk bersyukur dengan cara memupuk hidayah ini dengan ilmu. Dan mudah-mudahan dengan ilmu juga Allah memberikan hidayah kepada saudara-saudara kita yang insya Allah pada hari ini kita akan sama-sama menyaksikan salah satu di antara saudari kita yang akan bergabung bersama kita dalam barisan Islam ini. Setelah kajian kita akan menyaksikan saudari kita yang bersyahadat. Mudah-mudahan akan jadi saudara baru kita semuanya insya Allah. Maka kita punya kewajiban untuk bersyukur atas nikmat yang terus Allah limpahkan sampai detik ini. Pagi ini Allah bangunkan kita, pagi ini Allah panjangkan usia kita. Mudah-mudahan pagi ini kalau ada dosa Allah ampuni dosa kita, kalau ada waktu kita gunakan untuk mengumpulkan pahala. Ibu salihah, teteh-teteh salihah, para calon bidadari surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kajiannya kajian khusus wanita, jadi saya sendiri laki-laki. Ada teman di belakang. Alhamdulillah. Sok ada gembel. Ibu salihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, teteh-teteh salihah. Rasulullah SAW saat beliau membawa hidayah ini dan para nabi sebelumnya yang membawa hidayah ini, Allah mengajarkan kepada seluruh utusannya tentang keistimewaan dan kemuliaan seorang wanita.
Dalam tafsir Imam Ibnu Katsir ketika menceritakan, Imam At-Tabari ketika menceritakan Nabi Adam yang diciptakan oleh Allah di dalam surga, kata ulama tafsir, istauhasya Adam, Nabi Adam merasa kesepian saat tinggal di surga. Padahal surga tidak ada nikmat yang lebih indah, tidak ada gambaran kebahagiaan yang lebih tinggi selain kebahagiaan dan kenikmatan di surga. Tapi ketika Adam alaihissalam diciptakan di surga sebelum Allah menciptakan Hawa, Nabi Adam merasa ada yang kurang. Istauhasya Adam. Maka ada yang kurang nikmat surga kalau tidak ada wanita, kalau tidak ada perempuan. Surga ada yang kurang kalau di sana hanya ada Adam saja. Maka Allah menciptakan seorang wanita dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihissalam, tulang rusuk sebelah kiri, diciptakan oleh Allah dalam tafsir ketika Nabi Adam sedang terlelap. Ketika Nabi Adam sedang istirahat, terbangun, kemudian Nabi Adam melihat di sampingnya ada seorang makhluk, sebuah makhluk. Ditanya, saya adalah wanita, namanya Hawa, tercipta dari tulang rusuk. Setelah Allah menciptakan Hawa, kemudian Allah perintahkan Adam dan Hawa di dalam surga untuk bersenang-senang dan berbahagia. Allah abadikan kisah ini dalam surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 34. Teteh-teteh, ibu-ibu bisa melihat kisah ini. Wa qulna ya Adam, dan kami berfirman kepada Adam, uskun anta, tinggallah engkau dengan sakinah, dengan damai, wa zawjuka, bersama dengan pasanganmu, bersama dengan istrimu, al-jannah, di dalam syurga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, makanlah kalian berdua bersama-sama. Ibu salihah yang sudah punya suami, sampaikan ayat ini kepada suami bahwa dulu Allah memerintahkan Nabi Adam kalau makan itu bareng-bareng di syurga. Wa kula, wahai Adam, makanlah kalian berdua bersama dengan istrimu, minha, di surga tersebut, ragadan haitsu syi'tuma, dimanapun kalian suka. Jadi ternyata wisata kuliner dengan pasangan itu termasuk menjalankan perintah Allah. Ayat ini nanti bakal di-capture, di screenshot, langsung di-foto, langsung di-share di surat kita, kata Pak Ustadz ini. Tapi saya tidak mengatakan di restoran, yang penting mau makan berdua, mau di dapur, mau di halaman, yang penting mau berdua. Kalau sudah punya pasangan. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah. Dan jangan kalian berdua dekati pohon ini, fatakuna minaz zalimin. Kalau mendekati, kalian berdua akan jadi orang yang zalim, akan jadi orang yang menganiaya, baik menganiaya diri sendiri atau menganiaya orang lain. Fatakuna minaz zalimin. Singkat cerita, kita tahu kisah ini kemudian ada godaan dari iblis, ada godaan dari syaitan. Adam dan Hawa memakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga. Maka penting bagi kita berhati-hati menjaga makanan, menjaga semua yang masuk ke dalam perut kita. Kalau yang masuk ke dalam perut kita itu dilarang oleh Allah, khawatir kita akan dikeluarkan dari surga. Ustaz, kan kita sudah ada di dunia, tidak ada di surga, betul. Tapi mungkin di dunia kita merasakan surganya. Ketika kita mengkonsumsi yang dilarang oleh Allah, Allah keluarkan dari surga dunia. Dari kebahagiaan, ketentraman, sakinah, ya. Dari harmonis rumah tangga, dari kebersamaan dalam berkeluarga. Ketika ada rezeki yang tidak halal, ketika ada makanan yang syubhat, ketika ada minuman yang kita tidak tahu ini halal atau haramnya, masih kita konsumsi dan dilarang oleh Allah untuk dikonsumsi, khawatir sebagaimana Allah mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga, seperti itu juga Allah akan menjauhkan kita dari surga. Beranak pinaklah kemudian Adam dan Hawa di dunia, lahirlah anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Dalam satu riwayat disebut bahwa Adam dan Hawa punya anak 40. Punya anak 40.
Dan 40 ini kembar 2. Jadi 20, 1 kembar, 2 kembar, 3 kembar, dan seterusnya. Dulu syariatnya atau aturannya masih dibolehkan menikah dengan sesama saudara, tapi tidak boleh menikah dengan sesama saudara kembar. Maka Allah perintahkan Qabil menikah dengan saudara kembarnya Habil. Jauh, walaupun sama masih dalam satu perut, karena tidak ada lagi makhluk lain, tidak ada lagi manusia lain. Kalau sekarang tidak boleh, sekarang dilarang adik menikah dengan kakak dan seterusnya. Lahirlah kemudian dari 20 atau 40 anaknya Nabi Adam ini keturunan manusia, sampailah keturunan Adam itu kepada kita semua hari ini. Jadi alhamdulillah kita masih ada titisan Nabi, kita masih keturunan Nabi Adam. Dari sekian banyak jumlah keturunan anaknya Adam alaihissalam ini, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ada 4 orang wanita yang akan menjadi pemimpin wanita-wanita kelak di surga. Punten, ada berapa banyak wanita dari sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti? Saya tidak bisa menghitung. Barangkali mungkin ada yang jurusan statistika di sini, mungkin bisa memprediksi begitu ya. Sekarang jumlah manusia itu sekian miliar, perbandingannya proporsinya laki-laki sekian miliar atau laki-laki sekian, perempuan sekian, ditarik mundur ke belakang beberapa puluh tahun, maka perkiraannya perempuan sekian, laki-laki sekian, dan seterusnya. Dari sekian banyak jumlah manusia dan jumlah wanita, Rasulullah SAW kemudian mengatakan ada 4 orang. Saya tidak bisa membayangkan perbandingannya 4 dibanding sekian berapa miliar atau ratusan miliar. 4 orang wanita yang akan dipilih oleh Allah menjadi pemimpin wanita-wanita di surga. Teteh-teteh, ibu-ibu salehah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipilih oleh Allah saat ini. Dipilih hadir di rumahnya Allah. Bayangkan dipilih oleh Allah dari sekian banyak wanita-wanita yang masuk surga. Pasti bukan wanita sembarangan, karena setiap pemilihan pasti ada keistimewaan. Maka bersyukurlah kalau kita sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memilih, kata Nabi, ada 4 pemimpin wanita ahli surga, 4 sayyidati ahli jannah, ada 4 sayyidah pemimpin wanita ahli surga. Teteh-teteh salehah, ibu-ibu salehah, 4 wanita ini berasal dari berbagai macam latar belakang. 4 wanita ini menjadi teladan bagi siapapun wanita di semua zaman. Bahkan 4 wanita ini bisa menjadi gambaran bahwa wanita ahli surga itu tak akan jauh-jauh dari gambaran 4 wanita ini. Sebelum kita lanjutkan, ada kuis. Siapakah 4 wanita ini? Yang bisa jawab boleh pulang. Ini kalau saya jawab, kalau saya yang jawab, saya yang pulang. Ada yang nunjuk tangan tadi di belakang, alhamdulillah. Ada lagi yang tahu? Nah, yang tahu biasanya yang baca huruf kesan. Ibu salehah, Rasulullah SAW dalam hadis sahih, hadis riwayat Muslim menyebutkan 4 wanita ini. Bayangkan, dari sekian miliar, saya tidak tahu ya persisnya berapa, dari sekian banyak wanita yang dipilih oleh Allah, masuk surga saja sudah wanita pilihan. Betul? Masuk surga saja sudah wanita pilihan, karena punten bisa, mohon maaf, kata Nabi, bukan kata saya, kata Nabi bahwa jumlah penduduk neraka itu didominasi oleh wanita. Kenapa? Karena memang jumlahnya juga lebih banyak. Menjelang akhir zaman khususnya jumlah wanita, kata Nabi, ini bukan sekedar prediksi, bukan sekedar forecasting, tapi ini membuat kita meyakini kebenarannya.
Kata Nabi, menjelang akhir zaman proporsinya, perbandingan, rasionya antara laki-laki dan perempuan bisa 1:50. Perbandingan laki-laki dan perempuan sampai akhir zaman bisa 1:50. Apa penyebabnya? Beragam. Ada yang mengatakan bahwa karena menjelang akhir zaman semakin banyak terjadi kekacauan dan peperangan, maka yang ikut berperang itu laki-laki. Banyak laki-laki meninggal dunia, korban perang, yang tersisa adalah perempuan, dan seterusnya dan seterusnya. Atau memang karena banyaknya kelahiran didominasi oleh perempuan, jadi selaminya perempuan. Alat ukur sederhananya yang saya lihat, setiap kajian mayoritas didominasi perempuan. Ibu salihan dari sampai rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyak wanita yang Allah ciptakan yang terpilih untuk masuk surga, Allah pilih lagi ahli surga dari kalangan wanita ini 4 orang. Dan 4 orang inilah yang akan kita teladani, kita coba angkat kisahnya, kita coba gali hikmahnya, dan kita coba teladani sifat-sifatnya. Siapa yang pertama? Siapa yang pertama? Saya, Ustaz. Masya Allah. Kalau ada yang menepuk dada, bagusnya beliau yang duduk di sini, kita mendengarkan. Yang pertama kata Rasulullah SAW adalah istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun. Bu, yang jadi istri Fir'aun saja bisa jadi teladan, apalagi kalau suaminya bukan Fir'aun. Saya yakin ibu-ibu pasti bisa mencontoh istrinya Fir'aun. Kenapa? Karena suami ibu bukan Fir'aun. Tapi Ustaz si Garama kudu jadi Fir'aun benar supaya dia saya juga. Nggak usah. Asia binti Muzahim, istrinya Fir'aun, adalah wanita pertama yang disebut oleh Rasulullah sebagai pemimpin wanita ahli surga. Ternyata walaupun suaminya Fir'aun, istrinya bisa jadi ahli surga. Istrinya tidak beralasan atau kumaha si bapak lagi jika Fir'aun. Tidak kumaha, itu pemimpinnya juga pemimpin rumah tangga atau nyontohan. Asia tidak beralasan dengan suaminya. Asia tidak beralasan karena suaminya Fir'aun. Nah, wajarlah istrinya juga sikap Fir'aun dan suaminya juga Fir'aun misalnya. Justru wanita pertama yang diangkat oleh Nabi menjadi teladan dan pemimpin ahli surga adalah Imra'at Fir'aun, Asia binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Mungkin kita bertanya-tanya, Ustaz, kok mau ya Asia jadi istrinya Fir'aun? Kira-kira kenapa? Kok mau ya Asia ahli surga tapi mau dengan suaminya Fir'aun? Kira-kira kenapa? Tolong bayangkan kalau kita jadi Asia. Lamun ibu, iya namanya lamun ibu. Lamun namanya juga ngalamun. Kalau kita jadi Asia, apa yang membuat kita mau berumah tangga dengan Fir'aun? Halo? Atau mayoritasnya belum berumah tangga? Sudah sepertinya ya. Apa yang membuat Asia mau berumah tangga dengan Fir'aun? Yang aja atau Ustaz Fir'aun. Hah? Ibu salehah, dede-dede salehah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Fir'aun ya jadi seperti yang kita kenal ini tidak ujung-ujung. Oh iya, ujung-ujung tidak tiba-tiba, tidak otomatis tiba-tiba langsung ngaku-ngaku ana rabbukumul a'la ma lakum min ilahin ghairi, saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi, tidak ada Tuhan selainku yang berhak kalian semua. Ya ujung-ujung. Tidak dari bayi Fir'aun ketika lahir langsung lahir lucu, imut, mungil, layaknya bayi pada umumnya. Dan kondisi Fir'aun seperti ini terjadi secara bertahap.
Tidak ada manusia yang namanya di dunia, semua terjadi secara bertahap. Bahkan Allah menciptakan alam semesta juga tidak langsung langsung jadi ada bumi kan. Fi sittati ayyam, dalam 6 masa bertahap. Bahkan dalam riwayat Muslim sampai detil Rasulullah menggambarkan hari Sabtu Allah menciptakan tanah, hari Ahad Allah menciptakan gunung, hari Senin Allah menciptakan tanaman, hari Selasa Allah menciptakan sesuatu yang dibenci, hari Rabu menciptakan cahaya, hari Kamis menebarkan hewan, hari Jumat menciptakan manusia. Kenapa tak sekaligus? Tidak, Allah kan bisa. Ting pun fayakun, ting, jadi semuanya bisa. Semua terjadi bukan sekaligus tapi secara bertahap. Maka waspadai dosa kecil. Jangan sampai dosa kecil menyeret kita kepada dosa yang besar. Tidak ada ceritanya orang tiba-tiba langsung mengerjakan dosa yang besar, apalagi ngaku ana rabbukumul a'la, kecuali sebutnya dia melakukan sesuatu yang kecil, kecil jadi sedang jadi gede, gede jadi mengaku-ngaku jadi Tuhan seperti Firaun. Dan sebaliknya, tidak mungkin orang akan sampai kepada hidayah kecuali kalau sebelumnya dia mensyukuri nikmat dari Allah dan mensyukuri hidayah yang kecil. Kecil, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. La in syakartum la azidannakum. Kalau disyukuri pasti akan ditambah. Maka salah satu ciri kata para ulama, ciri kalau amal kita itu diterima oleh Allah, kita semangat melakukan amal yang berikutnya. Selesai ngaji, kita jadi semangat untuk berbakti. Selesai ngaji, kita jadi semangat untuk berbagi. Selesai ngaji, kita jadi semangat untuk berzikir, berdoa. Selesai ngaji, kita jadi semakin solehah. Maka tanda bahwa ngaji kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam fisika, kita mengenal ada istilahnya apa? Inersia, momen inersia. Sekalinya bergerak, bawaannya pengen terus bergerak. Sekalinya diam, bawaannya pengen diam. Sekalinya berbuat dosa, bawaannya pengen berbuat dosa terus. Sekalinya berbuat soleh, amal soleh, bawaannya pengen terus beramal soleh. Firaun tidak sekaligus tiba-tiba ujuk-ujuk langsung seperti tadi. Kecilnya mah lucu. Dan proses perjalanan itulah yang tidak diantisipasi, tidak diwaspadai. Berawal dari nikmat yang Allah berikan, nikmat harta, nikmat keturunan, nikmat kekuasaan, tapi ternyata nikmat itu tidak membuat semakin baik, tidak semakin mendekat, tidak semakin merendah. Maka yang terjadi adalah istidraj. Apa itu istidraj? Nambah nikmat bukan nambah taat. Nambah nikmat justru malah nambah maksiat. Nambah harta, nambah bakhil, hati-hati. Nambah ilmu, malah nambah sombong, hati-hati. Nambah kekuasaan, malah nambah diktator, arogan, hati-hati. Itu namanya istidraj. Istidraj itu cara Allah melempar dari atas. Kalau ada seorang hamba yang dikasih nikmat, bukan malah tambah taat. Dikasih nikmat tambah taat, insya Allah terjadi kebaikan. Nambah harta, nambah sedekah, alhamdulillah. Nambah umur, nambah solehah, alhamdulillah. Nambah ilmu, nambah tawadu, alhamdulillah. Nambah kekuasaan, nambah manfaatnya, tambah rendah hatinya, alhamdulillah. Ini jawabannya begitu ya. Kenapa Asia mau dengan Firaun? Karena Firaun tidak ujuk-ujuk seperti itu, bertahap sedikit demi sedikit. Kemudian Bibu Salihah, istrinya Firaun ini terasah empatinya. Kita akan mencoba menelan. Kita sampai maghrib sampai isya, sampai jam berapa? Karena kita akan mencoba mengangkat 4 kisah gitu ya. 1 kisah ini, 2 kisah, masing-masing kisah dengan banyak sifatnya. Jadi 1 kisah 1 jam, 4 kisah. Panitia mana panitia? Kalau nanti dikasih kode ya kalau waktunya sudah mau habis. Yang pertama yang bisa kita teladani dari sosok Asia binti Muzahim, istrinya Firaun adalah tadi kita sampaikan pertama,
bahwa Asiyah binti Muzahim beliau tidak menggantungkan dirinya, nasib dirinya, kebaikan dirinya kepada keburukan suaminya. Tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan lingkungan. Atuh da kumaha si bapak lagi kieu, atuh da kumaha si bapak lagi kieu. Karena pada akhirnya kita di akhirat dihisab masing-masing. Dihisab masing-masing. Betul bahwa suami itu adalah pemimpin, tapi kepemimpinan suami di akhirat akan jadi tanggung jawab suami. Seorang istri tetap akan mempertanggungjawabkan amalnya sendiri. Karena sudah dewasa, karena sudah akil balik. Yang kedua, yang bisa kita teladani dari sosok Asiyah binti Muzahim, beliau punya sifat empati yang begitu luar biasa. Kisahnya saya yakin kita juga kenal, masyhur ya. Melihat ada anak, bukan anak awalnya, yang dilihat adalah peti dari sungai. Kemudian diambil, dibawa ke istana, ternyata isi petinya adalah anak. Punten. Teladan Asiyah binti Muzahim senang berinteraksi dengan anak kecil. Siapapun anaknya, tidak menghardik anak kecil termasuk ciri orang yang tidak mendustakan agama. Menghardik anak kecil, apalagi anak yatim, adalah ciri orang yang mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Saya yakin, saya percaya dengan salihah, ibu-ibu salihah yang hadir di rumah Allah ini, wanita-wanita, perempuan-perempuan yang sayang kepada anak kecil. Ustaz kumaha lamun keheul sing sabar. Sebenarnya mah teu keheul kabuna, keheul kasal ieu kasih bapak. Jadi anak jadi pelampiasan ulah, kasihan. Ibu salehah diambil putra ini, diambil peti ini, dibawa ke dalam istana. Allah lemparkan rasa cinta ke hatinya Asiyah. Dibawa ke hadapan Fir'aun. Apa kata Fir'aun? Bunuh. Kata Fir'aun, bunuh. Kenapa? Karena Fir'aun bermimpi melihat istananya hancur, dan api yang menghancurkan istana Fir'aun itu datang dari negeri Syam, Palestina mungkin hari ini, negerinya orang-orang Kanaan. Datang dari Palestina, sehingga disimpulkan oleh para tukang takwil mimpi bahwa akan ada kehancuran terhadap kerajaan Fir'aun, kehancuran kerajaan Fir'aun yang datang dari orang-orang Bani Israil. Lalu apa keputusan yang diambil oleh Fir'aun? Bunuh semua anak laki-laki Bani Israil. Bunuh semua anak laki-laki. Sekarang ada anak laki-laki masuk ke istana Fir'aun. Kata Fir'aun, bunuh. Kata istrinya, jangan. Kata Fir'aun, bunuh. Kata istrinya, jangan. Siapa yang menang, Fir'aun atau istrinya? Fir'aun atau istrinya? Bahkan Fir'aun pun kalah oleh istrinya. Ustaz, apakah itu sifat ahli surga? Beda deh. Apakah sifat ahli surga itu yang bisa menang melawan suami? Bukan. Tapi sifat ahli surga adalah mereka yang bisa mempertahankan kebenaran meskipun mereka dalam keadaan tertekan. Kata suaminya, bunuh. Kata istrinya, ibu solehah, kata solehah bisa lihat di surat Al-Qasas kisah ini. La taqtuluh, jangan dibunuh. Kata suaminya, bunuh. La taqtuluh, jangan bunuh, jangan bunuh, jangan. Bahkan Fir'aun pun kalah oleh. Akhirnya kata istrinya, asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Mudah-mudahan bayi ini akan bermanfaat untuk kita, atau angkat saja bayi ini jadi anak kita. Fir'aun itu tidak punya anak laki-laki, tapi punya anak perempuan. Punten, karena tidak punya anak laki-laki, terbakar oleh emosi, akhirnya bunuh semua anak laki-laki Bani Israil. Kalau saya nggak punya, yang lain juga jangan punya. Itulah kurang lebih. Kalau saya nggak punya, Fir'aun bukan mandul. Fir'aun punya anak perempuan. Karena kita tahu cerita anak perempuan Fir'aun yang jadi sebab munculnya kisah Siti Masitoh.
Jadi anak perempuannya Fir'aun punya tukang sisir, kalau bahasa kita private tailor, itu kemudian stylish, private stylish, penata gayanya anak Fir'aun yang suka nyisir anaknya Fir'aun, merapikan. Sisirnya jatuh, saat jatuh kemudian mengambil sisirnya, Bismillah, dengan nama Allah. Kata anaknya Fir'aun, siapa yang kau sebut? Allah, Tuhanku, Tuhanmu dan Tuhan Bapakku. Kata anaknya Fir'aun, kau punya Tuhan selain Bapakku? Tuhanku, Tuhanmu dan Tuhan Bapakmu adalah Allah. Bejatin berapa Bapak? Dilaporkan oleh anaknya Fir'aun, kemudian dipanggil. Masyitoh atau tukang sisirnya ini punya anak, 4 anaknya. Kemudian ditanya, siapa yang kau sembah? Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan kita semua adalah Allah. Bagus, kata Fir'aun. Panggil semua anaknya. Siapa Tuhanmu? Tuhanku, Tuhanmu adalah Allah. Masukkan satu anaknya ke dalam kuali. Jadi wajan besar, sudah ada minyak di sana. 4 anaknya Masyitoh dimasukkan ke dalam kuali, dibakar hidup-hidup di depan ibunya. Tapi sang ibu tetap bertahan, Tuhanku, Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai akhirnya giliran Masyitoh yang dimasukkan ke dalam kuali, bau hangus tercium, tapi dicium oleh Rasulullah SAW ketika Isra dan Mi'raj dengan bau-bauan yang wangi, harum. Kata Nabi kepada Jibril, wangi apa ini wahai Jibril? Ini adalah wanginya Masyitoh dan keluarganya. Di dunia ketika dibakar mungkin baunya bau sate, bau daging terbakar. Di akhirat bau itu akan berubah menjadi bau-bauan yang harum, diabadikan oleh Allah pengorbanannya, bahkan dicium oleh Nabi sampai ceritanya kepada kita semua. Ibu-ibu salehah, teteh salehah, Fir'aun bukan tidak punya anak, tapi tidak punya anak laki-laki. Kalau saya nggak punya anak laki-laki, maka yang lain juga jangan. Itu tanda-tanda orang yang hasad, hasud, dengki, iri, sirik. Pakai S kecil, bukan pakai ship begitu. Kalau saya nggak bisa, yang lain juga jangan bisa. Kalau saya nggak mampu, yang lain juga jangan mampu. Kalau saya nggak dapat, yang lain juga jangan dapat. Nah, itulah bahayanya sirik, bahayanya iri, bahayanya dengki. Dibunuh semua anak laki-laki, masuk ke dalam istana, kemudian kata Fir'aun bunuh, kata istrinya jangan, angkat saja ini jadi anak laki-laki kita. Membela, melindungi anak kecil termasuk sifat yang bisa kita teladani dari istrinya Fir'aun, walaupun bukan anak kita sendiri. Ibu salehah, mungkin di antara kita ada yang punya panti asuhan, mungkin di antara kita punya anak yatim yang diasuh, mungkin di antara kita ada ada yang mengelola TK, TPA gratis. Mudah-mudahan itu bisa menjadi salah satu jalan teladan kita terhadap contoh yang sudah diberikan oleh Asiyah binti Muzahir. Asiyah binti Muzahir. Bahkan Rasulullah SAW menyebut, ana wa kafilul yatimi kahatain, saya dan orang yang menyayangi anak yatim, mengurus anak yatim, anak kecil, seperti ini di surga, akan berdekatan di surga. Jaminan ahli surga bagi mereka yang sayang ke anak kecil, bagi mereka yang melindungi anak kecil. Singkat cerita, ibu salehah, teladan berikutnya yang karena waktunya mungkin singkat ya. Teladan yang pertama apa tadi dari Asia? Tidak menyalahkan pasangannya ketika pasangannya tidak memberikan contoh yang terbaik. Pada akhirnya kita akan dihisab di hadapan Allah masing-masing. Yang kedua, punya empati terhadap anak kecil, sayang terhadap anak kecil, bahkan melindungi anak kecil. Yang ketiga, yang terakhir, ibu salehah, kakak salehah, sifat dan teladan yang bisa kita ambil dari kisahnya Asiyah binti Muzahim adalah keteguhannya dalam keimanan meskipun harus dibayar dengan ujian. Dan ujian yang terbesar adalah ujian kehilangan nyawa. Bersyukur kalau kita dapat hidayah dan kita tinggal di lingkungan yang mendukung, support. Betapa banyak orang yang harus mempertahankan hidayahnya dengan harga mahal yang harus dibayarnya. Tidak sedikit orang yang demi mempertahankan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mempertahankan akidahnya, mempertahankan keyakinannya, ada banyak harga yang harus dia bayar.
Mungkin kehilangan pasangan, mungkin kehilangan keluarga, mungkin kehilangan harta, mungkin kehilangan tempat tinggal. Teladan yang bisa kita ambil dari sifat atau sifat teladan yang bisa kita ambil dari sosok Asiyah. Suaminya mengatakan, "Ana rabbukumul a'la." Saya adalah Tuhan yang paling tinggi. Merasa bahwa segala sesuatu bisa diatur oleh tangannya, muncul kesombongannya. Sampai muncul kalimat, "Bukankah sungai Nil yang menjadi sumber kehidupan orang Mesir itu ada di bawah kakiku? Alaisa li mulku Misr wa hadhil anharu tajri min tahti." Istrinya tidak setuju. Asiyah tidak setuju. Bahkan Asiyah beriman kepada Musa. Berbeda suami dan istri dalam akidah, dalam keyakinan. Akibatnya Fir'aun kemudian mengeluarkan instruksi hukum Asiyah, ikat tangannya, tangan diikat, kaki diikat, sampai akhirnya dilempari batu dari atas. Dan ketika batu tersebut dilempar, saat itu Asiyah minta kepada Allah doa yang Allah abadikan di akhir surat At-Tahrim. Daraballahu masalan lilladzina amanu imra'ata fir'auna iz qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Allah membuat perumpamaan untuk semua orang-orang yang beriman, bukan hanya untuk yang perempuan, tapi untuk semuanya. Siapa perumpamaan dan contoh serta teladannya? Istrinya Fir'aun. Ketika istrinya Fir'aun berdoa, "Rabbi, wahai Tuhanku, bangunkanlah untukku rumah di sisimu." Asiyah tinggal di istana Fir'aun, tapi minta kepada Allah rumah di sisi Tuhannya. Tidak silau dengan istana duniawi, karena yang abadi adalah rumah di sisi Tuhannya. Rabbi, wahai Tuhanku, ibniwi, bangunkanlah untukku, indaka, di sisimu, baitan, rumah di surga. Asiyah tidak silau dengan perhiasan dunia dan lupa dengan akhirat. Tidak sedikit orang yang ketika diberikan kelimpahan dunia gak kebayang sama sekali akhirat. Bahkan tidak jarang ketika dompet tebal, uang banyak, rasanya malaikat maut masih jauh. Tapi kalau dompet sudah tipis, uang sudah cekap, sigana sakaratul maut ada di samping kita. Yahsabu annama lahu akhladah. Manusia seringkali menyangka bahwa hartanya itu membuat dia hidup abadi. Tapi itu tidak terjadi kepada Asiyah. Walaupun suaminya bergelimang harta dan kuasa, walaupun Asiyah tinggal di dalam istana, tapi matanya Asiyah itu tidak silau dengan perhiasan dunia. Matanya tetap bisa melihat surga. Matanya tetap berharap, orientasinya tetap akhirat. Tuhanku, bangunkan untukku rumah di sisimu, dan selamatkan aku dari Fir'aun, selamatkan aku dari perbuatan orang-orang yang zalim. Sebelum batunya menimpa kepada Asiyah, Asiyah sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sifat yang ketiga dari Asiyah yang bisa kita ambil adalah keteguhannya dalam membela kebenaran, keteguhannya di atas keyakinan meskipun harus dibayar dengan ujian dan tantangan. Satu. Yang berikutnya, tadi kata panitia 15 menit lagi. Sekarang kita masuk yang kedua. Siapa yang kedua pemimpin ahli surga? Yang kedua adalah ibunda dari Nabi kita, Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita sayangi, Nabi yang kita muliakan, Nabi yang lahir dengan keajaiban, dengan mukjizat yang begitu luar biasa. Ibunda dari Nabi Isa alaihissalam, Maryam binti Imran. Bahkan di dalam Al-Quran kita tahu nama wanita yang diabadikan menjadi nama surat Maryam. Bahkan istri Rasulullah pun tidak ada yang namanya jadi nama surat. Tidak ada surat Khadijah, tidak ada surat Aisyah, tidak ada surat Fatimah. Tapi Maryam jadi nama surat. Nama surat. Dan kisah-kisah yang ada di dalam surat Maryam begitu indah, begitu berirama. Ibu-ibu, teteh-teteh, salihah, kalau kita membaca surat Maryam, iramanya itu begitu indah. Semuanya diujungi berakhir dengan a. Membuat punten. Surat ini ketika dibacakan di hadapan Raja Najasyi, Raja Ethiopia yang Nasrani, membaca surat yang isinya tentang kisah Maryam, mereka pun menangis.
Begitu indah Allah menggambarkan perjuangan dan perjalanan hidupnya Maryam, ibunda Nabi Isa, dan kisah Nabi Isa, sampai Raja Najasyi mereka menangis. Kalau yang Nasrani menangis mendengarkan kisahnya Maryam, masa sih kita yang Muslim kok tidak menangis? Ustaz Sami, saya juga menangis. Kenapa menangisnya? Terbiasa macan beda deh. Kenapa nangis dengan hati naon atau tidak? Jadi nangis. Menangis, saking indahnya kisah yang diabadikan. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisahnya Maryam? Satu, keteladanan Maryam sebagai pemimpin ahli surga adalah ketaatannya kepada Allah, ibadahnya kepada Allah, rajinnya, khusyuknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maryam punya tempat yang khusus dan dikhususkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa Al-Qur'annya, Maryam punya mihrab. Bu-ibu solehah, teteh solehah, ada bagusnya kalau kita di rumah punya tempat khusus yang memang di situ tempat kita curhat, tempat kita bermunajat, tempat kita ngobrol dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, boleh nggak musola? Dia musola kan mihrab ya. Musola pribadi, musola rumah itu bisa jadi mihrab. Di mihrab inilah Maryam banyak beribadah. Di mihrab inilah Maryam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ibadahnya Maryam inilah yang menjadi salah satu jalan Allah memberikan karomah kepada beliau. Apa bentuknya? Bentuknya rizki yang datang tidak disangka-sangka. Bahkan seorang nabi pun bingung. Maryam itu dijaga oleh seorang nabi, namanya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu mengontrol ada makanan apa saja, suplai logistiknya aman atau tidak, begitu ya, di mihrabnya. Nabi Zakaria setiap kali memantau keanehan, kebingungan. Ini musim panas, tapi kenapa di mihrabnya Maryam ada buah-buahan musim dingin? Ini musim dingin, tapi kenapa di mihrabnya Maryam ada buah-buahan musim panas? Padahal Maryam tidak atau jarang keluar dari mihrab. Maryam itu sering beribadah di sini. Kalau seorang wanita sudah mewakafkan dirinya untuk beribadah kepada Allah, maka Allah pun akan menjamin rizkinya dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sehingga Nabi Zakaria juga keanehan. Ya Maryam, anna laki hadza. Ini di surat Maryam. Wahai Maryam, dari mana engkau dapat rezeki ini sebanyak ini? Anna laki hadza. Bagaimana engkau mendapatkan rezeki ini? Kata Maryam, huwa min indillah. Rezeki ini datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah kalau ngasih rezeki itu enggak pakai perhitungan. Dan punten, ada seorang nabi terinspirasi dari seorang wanita. Nabi Zakaria itu terinspirasi dari Maryam. Apa inspirasinya? Nabi Zakaria setelah melihat ada rizki yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka, buah musim panas di musim dingin, buah musim dingin di musim panas, Nabi Zakaria jadi terinspirasi. Saya ya Allah sudah tidak musimnya lagi punya keturunan, karena saya sudah sepuh, tulang saya sudah rapuh, istri saya pun mandul. Ya Allah, kalau Engkau bisa memberikan Maryam buah-buahan di luar musimnya, berikanlah kepadaku juga buah hati di luar musimnya. Saat itu Nabi Zakaria kemudian berdoa, ya Allah, saya minta keturunan. Nabi terinspirasi dari akhirnya Allah memberikan keturunan kepada Nabi Zakaria. Siapa namanya? Yang bisa jawab boleh pulang. Yahya, maka silakan. Yahya itu adalah inspirasi Nabi Zakaria terhadap rezeki yang didapatkan oleh Maryam. Yang pertama ibadahnya. Ibadah di mihrab khususnya. Bu-ibu solehah, seorang wanita yang banyak curhat kepada Allah, insya Allah akan sedikit curhatnya kepada manusia. Tapi saat jarang curhat kepada Allah, maka makin banyak manusia yang dibutuhkan untuk mendengarkan curhatannya. Apalagi seorang perempuan konon katanya butuh mengeluarkan kata sehari 100.000, 200.000. Kok kurang? Jika ibu-ibu di dia mah 200 juta. Akhirnya begitu kalau belum ngobrol, curhat dulu ke Allah, insya Allah akan berkurang kebutuhan kita terhadap telinga manusia. Yang kedua, menjaga kesucian.
dengan ibadahnya, dengan rajinnya, Siti Maryam sangat menjaga kesucian. Bahkan dikenal sebagai wanita yang suci, wanita yang terjaga kesuciannya. Justru kadang Allah memberikan ujian. Ini penting ibu solehah, teteh solehah. Kalau kita menjaga sesuatu, ada value yang kita pegang. Biasanya ujian itu datang dari value yang kita pegang. Kalau value yang dipegang adalah menjaga kesucian diri, ujiannya adalah ujian kesucian. Apa value yang kita pegang? Kalau value atau nilai yang kita pegang adalah saya ingin menjaga keharmonisan rumah tangga, maka ujiannya juga datang dari situ. Tak usah mendingan gak usah punya value supaya dari ujian. Itu juga konsepnya. Menjaga kesucian dalam mihrabnya, dalam ibadahnya, Allah kemudian meniupkan ruh ke dalam perutnya. Allah menciptakan Isa alaihissalam dalam perutnya Maryam tanpa seorang ayah. Lahirlah Isa alaihissalam. Kemudian ketika lahir orang-orang bertanya-tanya, ya Maryam, ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyah. Bapakmu bukan orang buruk dan ibumu juga bukan seorang pezina, tapi kenapa engkau punya keturunan sementara kami tidak mengenal siapa suaminya? Maryam tidak menjawab. Ini sifat berikutnya dari wanita ahli surga. Saat Allah memberikan ujian, maka Maryam menyerahkan ujian ini kepada Allah. Maryam hanya diam, kemudian menuju kepada bayinya. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluhu qalu ya Maryam ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyah fa asyarat ilaihi. Maryam hanya memberikan isyarat kepada putranya, dan disitulah putranya Allah turunkan mukjizat, bisa berbicara ketika bayi. Kata Nabi Isa, qala inni abdullah, bayi yang bisa berbicara dengan suara, dengan bahasa yang dikenal oleh manusia dewasa. Jadi bukan interpretasi, oh itu artinya bahwa aku hamba Allah, dan bukan, tapi memang berbicara dengan bahasa manusia dewasa. Dan inilah yang membuat manusia jadi sadar bahwa ini mukjizat, gitu. Ini sesuatu yang istimewa. Mudah-mudahan tidak terjadi kepada anak kita. Ya. Bu, atau waktu waktu ternyata asing. Gak akan berbicara anak kita, paling hanya nangis dan seterusnya. Yang berikutnya, yang ketiga dan yang keempat, pemimpin wanita ahli surga. Siapa? Khadijah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat, Fatimah, putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa teladan yang bisa kita ambil dari dua orang wanita ini? Kita gabungkan saja karena waktu. Yang pertama, ibu-ibu solehah, orientasi akhirat yang begitu luar biasa. Bayangkan seorang wanita kaya raya, keturunannya adalah biru. Berakhir hidupnya, Khadijah awalnya kaya raya, tapi akhir hidupnya apa? Akhir hidupnya Siti Khadijah itu meninggal setelah diembargo, setelah diboikot selama 3 tahun, tidak boleh berjual beli, tidak boleh dapat makanan dari luar. Siapa seorang istri yang mau bersama dengan suaminya, awalnya bahagia, awalnya kaya raya, tapi berakhir dengan kondisi seperti ini? Di usia 62 sampai 65, Siti Khadijah usianya 65 tahun, dan di usia 62 sampai 65, Siti Khadijah harus bersama suaminya diembargo, diboikot. Tidak boleh ada yang berdagang, berjual beli, tidak boleh ada yang mengirimkan makanan untuk Muhammad dan para pengikutnya, tidak boleh ada yang memberikan bantuan, tidak boleh ada yang berbicara, tidak boleh ada yang membantu, tidak boleh ada yang menikah dan menikahkan dengan Muhammad dan para pengikutnya serta keluarganya dari kabilah Bani Hashim. Punten, saya mau tanya, kalau ibu punya suami seperti Rasulullah, seperti awalnya bahagia, tapi akhir usianya menderita, bertahan atau tidak? Kalau masih di masjid, bertahan Ustaz. Bertahan tidak?
Akhir usianya Siti Khadijah itu menderita, 62 sampai 63. Akhir usianya Siti Khadijah ada di lembah Bani Amir, diboikot oleh orang-orang Quraisy. Tidak boleh makan dari luar, tidak boleh ada makanan masuk ke lembah itu. Diboikot lah intinya. Setelah 3 tahun sakit-sakitan, kemudian meninggal dunia keluar dari sana. Beberapa hari setelah boikotnya selesai, meninggal dunia. Adakah seorang wanita yang mau membersamai suaminya? Kalau tadi suaminya Fir'aun, begitu. Benar sih, raja sih, tapi alhamdulillah. Soleh sih, tapi ribu. Pilih mana? Saya Ustaz. Cik atau nunggu suaminya si Nabi Sulaiman gitu tak. Ala kulli. Teladan yang bisa kita ambil nomor 1 dari Siti Khadijah dan dari Fatimah. Orientasi akhiratnya begitu luar biasa. Suaminya soleh seperti Ali bin Abi Thalib soleh. Tapi Ali bin Abi Thalib tidak diberikan kelimpahan harta seperti sahabat-sahabat yang lainnya. Yang pertama. Yang kedua, Khadijah dan Fatimah punya satu kesamaan yang luar biasa dalam keyakinannya kepada ketentuan Allah. Siddiqah, membenarkan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah bagi kita untuk percaya kalau pengikutnya sudah banyak. Sulit bagi kita untuk percaya kalau masih dalam perjuangan awal-awal. Satu meyakinkan, banyak dimusuhi sana sini kanan kiri dan seterusnya. Tapi Khadijah di hari pertama sudah mengatakan, engkau adalah Nabi. Engkau tidak mungkin dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatimah walaupun jadi putri yang paling kecil, anak Rasulullah yang paling kecil, tapi Fatimah adalah anak yang paling semangat membela Rasulullah, membersamai Rasulullah kemanapun selama masih ada di kota Makkah. Ibu solehah, waktu juga punya membatasi kita. Memang baru sedikit, tapi mudah-mudahan yang sedikit ini intinya bisa diamalkan ya. Kalau dicatat, insya Allah catatan bakal banyak. Kalau diamalkan, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kita mengamalkan sifat-sifat tadi, sehingga masing-masing mungkin di antara kita, Ustaz, sigana saya mah rada-rada mirip juga Siti Asia. Jika, kumaha gitu, salah kita juga biar aman. Jika, Ustaz, sigana saya mah seperti Maryam, kenapa gitu? Saya mah single parent, membesarkan anak tanpa suami. Bisa. Ustaz, jika saya mah jika Khadijah, kumaha kan saya benar, saya beli, saya dan seterusnya begitu ya. Masing-masing nanti akan ada di barisan para pemimpin wanita ahli surga. Kira-kira kalau mau milih, mau ada di barisan yang mana? Barisan Asia, barisan Maryam, barisan Khadijah, atau barisan Fatimah? Hah? Mana lelahnya pokoknya jadi ahli surga. Insyaallah. Amin. Ini saja mungkin yang bisa disampaikan teteh-teteh ibu solehah. Semoga ada manfaatnya. Saya kembalikan ke moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.